Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 123. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiao Yixian mengatakan bahwa sebenarnya di aliran dewa yang jatuh ini ada binatang kalajengking naga racun langit. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian membuat Xiaoyan cukup terkejut. Segera setelah itu sebuah kegembiraan muncul di raut wajahnya dan dia pun bertanya, berapa peringkat dari binatang ajaib ini? Xiao Yixian segera mengatakan, aku pikir dia berada di peringkat ke-7 karena saat ini binatang itu sudah berubah bentuk menjadi tubuh manusia. Xiaoyan terlihat cukup senang lalu berkata, apakah kau sudah pernah melihatnya? Dan di mana binatang itu saat ini? Sambil membelai rambutnya, Xiao Yixian pun mengatakan, banyak makhluk-makhluk beracun yang berkeliaran di dalam aliran dewa yang jatuh ini. Dan mereka semuanya memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib yang telah tersebar. Dan terlebih lagi, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa di aliran dewa yang jatuh. Tidak lama setelah aku masuki aliran dewa yang jatuh, aku telah bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit itu. Dan orang ini sepertinya berubah menjadi gila setelah melihat diriku. Dia berulang kali berteriak dan akan menangkapku untuk dijadikan wanitanya. Saat itu, aku telah terluka parah dan tidak ingin terjerat pertempuran dengan makhluk itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah memikirkan cara untuk bisa melarikan diri. Xiaoyan cukup tercengang ketika mendengarkan cerita dari Xiao Yixian. Namun detik berikutnya Xiaoyan tertawa dan dia pun mengatakan, sepertinya pesonamu itu terlalu berat untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib saja tertarik pada dirimu dan dia bahkan ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Raut wajah dari Xiao Yixian dalam sekejap saja berubah menjadi memerah. Segera setelah itu dia berkata, Xiaoyan, apa yang kau tertawakan? Binatang ajaib ini jelas hanya menyukai tubuh racunku saja. Xiaoyan segera berhenti tertawa ketika dia melihat bahwa Xiao Yixian tampaknya akan segera marah. Dan selanjutnya Xiaoyan pun bertanya, seperti apa kekuatan dari binatang ajaib ini? Xiao Yixian lalu menjawabnya, aku tidak pernah bertukar pukulan dengannya dan aku rasa kekuatannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Bing Fu dan juga dua tetua yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, seharusnya dia sudah mencapai tahap Dosong bintang 8. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bergumam, Dosong bintang 8 memang cukup merepotkan untuk ditangani. Xiao Yixian, kau harus segera menyembuhkan kekuatanmu lebih dahulu. Ketika lukamu benar-benar sembuh, maka kita akan melakukan pergerakan dan menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racunmu akan bisa teratasi sepenuhnya. Xiao Yixian hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena jika tubuh racun yang menyedihkan ini benar-benar bisa diatasi, maka beban di dalam hati Xiao Yixian sepenuhnya akan menghilang. Segera setelah itu, Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, namun sebelum kita melakukan hal itu, aku harus membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada sedikit pun kecelakaan yang terjadi. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan pun melompat dan dia kembali duduk di atas batu. Xiaoyan cukup penasaran seperti apa kekuatan dari Xiao Yixian setelah dirinya benar-benar mampu mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Apakah dia akan langsung bisa melompat ke tahap Dosun? Jika hal itu terjadi, maka Xiaoyan akan memiliki dua elit Dosun yang ada di sampingnya, termasuk Yao Tianguo. Jika hal itu benar-benar terjadi, seberapa mengerikan kekuatan dari kelompok Xiaoyan di masa depan. 1 hari pun telah berlalu, Xiaoyan masih melakukan persiapan demi bisa melawan binatang kalajengking naga racun langit. Dan kali ini Xiaoyan memeriksa ke dalam cincin penyimpanan. Dia mengumpulkan bahan yang akan digunakan untuk membuat tubuh dari Yao Tianguo. Namun Xiaoyan hanya bisa mengernyitkan dahinya karena dia merasa kehilangan satu bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan tubuh ini. Dan bahan itu adalah darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7. Meskipun Xiaoyan memiliki darah hijau merah, namun hal itu hanya beberapa tetes saja
dan tidak mungkin digunakan untuk pembuatan tubuh dari Yao Tianguo. Selanjutnya Xiaoyan kembali menutup matanya dan dia kali ini mencoba meningkatkan kekuatan dengan cara memurnikan flek racun iblis yang ada di dadanya. Xiaoyan secara perlahan membuka segel dari flek racun iblis itu dan beberapa garis ini telah mulai menyebar. Hal ini membuat Xiaoyan buru-buru mengeluarkan api surgawinya dan membakar beberapa garis dari flek racun iblis itu. Setelah garis dari flek racun iblis telah berhasil dimurnikan, sebuah kekuatan kini telah menyebar di dalam tubuh Xiaoyan. Dan akhirnya hal itu juga telah memicu energi alam yang ada di dalam goa ini segera berputar-putar lalu masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiao Yuxian yang sedang bersantai di dalam goa tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara ledakan. Dia buru-buru melihat ke arah Xiaoyan dan pada saat ini energi yang ada di dalam goa ini tiba-tiba saja menjadi sangat ganas. Seolah-olah itu telah terseret untuk dipaksa masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu membuat Xiao Yuxian segera mengatakan, mungkinkah Xiaoyan akan segera naik level? Dirinya kemudian tersenyum sambil berkata, kekuatan si Bian saat itu telah mencapai bintang 3 atau bintang 4 Dozong. Meskipun flek racun iblis yang terbentuk dari seluruh doginya telah membuat Xiaoyan cukup menderita, namun hal itu juga bisa dianggap sebagai tonik yang cukup hebat demi peningkatan kekuatan dari Xiaoyan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh energi itu benar-benar diserap habis oleh Xiaoyan. Dan detik berikutnya, sekelompok api berwarna hijau kini telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat energi alami yang ada di luar juga langsung melonjak. Bahkan seluruh energi alam yang berada di luar goa pun juga semuanya terserap masuk ke dalam goa ini. Sementara Xiao Yuxian buru-buru mengeluarkan doginya untuk melindungi seluruh goa ini. Jangan sampai ada satupun makhluk yang mengganggu peningkatan level dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian Xiao Yuxian bisa merasakan sebuah aura yang cukup agung dan ganas dari tempat Xiaoyan berada. Dan hal itu berlanjut sekitar selama setengah jam. Sebelum akhirnya seluruh energi alam yang ada di tempat ini secara bertahap telah melemah. Bahkan pusaran energi yang berada di sekitar tubuh Xiaoyan tampaknya juga akan menghilang. Mata Xiaoyan yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka, yang kemudian mata itu memancarkan cahaya lalu menembakkan dua pilar energi dari dalam kedua matanya. Kedua energi itu pun menghancurkan batu yang sangat besar di hadapan Xiaoyan. Dan setelah itu mata Xiaoyan pun kembali normal seperti biasanya. Namun saat ini aura di dalam tubuh Xiaoyan telah meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Xiaoyan mengulurkan tangan, kemudian mengepalkannya dengan lembut, dan dia bisa melihat bahwa ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Karena itu merupakan kekuatan spasial yang juga telah meningkat. Namun Xiaoyan hanya memiliki kontrol awal terhadap kekuatan spasial, dan itu akan menjadi kekuatan yang cukup mengerikan ketika sudah mencapai tahap Daosun, bahkan kelas Daozeng. Tidak lama kemudian Xiao Yuxian pun muncul di samping dari Xiaoyan. Lalu dia bertanya, apakah kau sudah selesai? Xiaoyan hanya tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pada flek racun iblis yang ada di dadanya sambil menjawab, flek racun iblis ini benar-benar sesuatu yang cukup baik bagiku. Jika aku harus mengandalkan untuk menyerap energi alami, kemungkinan perlu waktu 1 bulan lagi supaya diriku bisa mencapai bintang 2 Daozong. Xiao Yuxian sambil tersenyum dia pun berkata, namun persyaratannya, kau juga harus memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan flek racun iblis itu. Apakah kau lupa bagaimana dirimu disiksa pada saat itu? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggunakan kembali pakaiannya, lalu bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali ke tempat ini? Xiao Yuxian hanya memiringkan kepalanya sambil mengatakan, sudah 4 hari ini semenjak dia pergi, namun dia belum kembali. Apakah mungkin telah terjadi sesuatu padanya? Xiaoyan merenung sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, kurasa tidak terjadi apapun, karena dia dilindungi oleh boneka setan bumi. Jika sesuatu terjadi padanya, seharusnya itu juga terjadi pada boneka setan bumi. Namun hingga saat ini, aku tidak merasa ada yang salah dengan boneka itu. Mari kita tunggu 2 hari lagi, dan kita akan segera melakukan penyerangan pada binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka setan bumi itu kembali ke tempat ini. Dengan begitu, kita akan bisa memastikan bahwa tidak akan ada yang salah. Xiao Yuxian hanya menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Xiaoyan.
1 hari telah berlalu dan akhirnya Xinlan pun telah muncul bersama dengan boneka setan bumi yang ada di belakangnya. Hal ini membuat Xiaoyan dan juga Xiao Yixian bisa menarik nafas dengan lega ketika melihat Xinlan baik-baik saja. Mereka berdua secara serempak pun bertanya, "Xinlan, apa yang terjadi?" Xinlan mengatur nafasnya terlebih dahulu. Kemudian dia dengan raut wajah yang terlihat cukup pucat, Xinlan mengatakan, "Kakak Xiaoyan, sesuatu yang sangat merepotkan akan segera muncul. Karena saat ini, dirimu dan juga kakak Xiao Yixian sedang dicari oleh orang-orang dari lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh ini. Dan sekarang, banyak ahli dari lembah sungai es telah memasuki aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli puncak dari kelas Douzong ada di antara mereka yang datang ke sini." Ekspresi raut wajah Xiaoyan dan juga Xiao Yixian pun segera berubah ketika mereka mendengar seorang ahli puncak Douzong sedang mencari mereka. Karena kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang cukup merepotkan untuk diatasi. Xiaoyan hanya mengedipkan matanya. Segera setelah itu dia berkata, "Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan ini dan kita harus menyelesaikan urusan dengan binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka semuanya menemukan kita. Dan akan baik-baik saja jika aku mampu membantu Tuan Yao Tianguo memperbaiki tubuhnya. Ayo, kita harus segera melakukan pergerakan." Cerita kemudian berpindah ke bagian terdalam dari aliran dewa yang jatuh. Di tempat ini, kabut beracunnya sangat tebal dan juga mengandung sedikit bau busuk. Seluruh makhluk hidup yang ada di tempat ini tampaknya memiliki racun yang sangat mematikan setelah bertahun-tahun mengalami evolusi. Jika seseorang secara ceroboh masuk ke tempat ini, kemungkinan mereka akan langsung tewas. Tidak lama kemudian, kelompok dari Xiaoyan pun telah muncul karena dia sengaja mencari binatang kalajengking naga racun langit. Tatapan mata dari Xiaoyan mengamati seluruh tempat ini, yang kemudian dia menoleh pada Xiao Yixian yang ada di belakangnya sambil berkata, "Xiao Yixian, di mana binatang kalajengking naga racun langit itu berada?" Xiao Yixian melihat sekeliling tempat ini, dia sedikit memejamkan mata, dan dengan tubuh racunnya, Xiao Yixian merasakan sejenak keberadaan makhluk itu dan sekali lagi membuka matanya menuju ke arah utara sambil mengatakan, "Seharusnya kita sudah dekat karena aku bisa mencium bau racun dari tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh." Xiaoyan kemudian melihat pada Xinlan sambil berkata, "Xinlan, kau harus segera mencari tempat persembunyian yang cukup jauh dari lokasi pertarungan ketika hal itu dimulai. Jangan sekali-kali terlibat di dalam pertarungan ini." Mendapatkan instruksi dari Xiaoyan, Xinlan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia menyadari dengan kekuatannya saat ini, jelas dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan pertarungan di level Douzong. Xiao Yixian segera tersenyum pada Xinlan sambil mengatakan, "Kau telah mengonsumsi pil penghindar racun yang telah diberikan oleh Xiaoyan padamu. Selama kau tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas di tempat ini, maka mereka tidak akan pernah datang untuk mencarimu." Xiaoyan pun mulai melakukan pergerakan kembali menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi. Sementara di sisi lain, pintu masuk dari aliran dewa yang jatuh kini benar-benar telah ramai oleh sekelompok orang. Dan mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Ada 4 sosok tetua yang kini juga telah datang di antara orang-orang ini. Keempatnya memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Tapi orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang tetua yang sedang memegang tongkat kayu. Karena orang tua ini memancarkan aura yang benar-benar gelap dan juga dingin jika dibandingkan dengan 3 tetua lainnya. Bahkan jarak kekuatan mereka bisa digambarkan dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Kedatangan dari keempat tetua ini juga langsung memancing keributan dari banyaknya orang yang ada di pintu keluar dari aliran dewa yang jatuh ini. Banyak orang saat ini segera berkata, sebenarnya mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es, dan yang menjadi pimpinan adalah 4 ahli Douzong. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan orang-orang lembah sungai es ini? Seorang lainnya pun segera berkata, menurut rumor yang aku dengar, Tetua Bingfu bersama dengan 2 tetua yang lainnya dari lembah sungai es serta puluhan murid telah mati di tangan gadis racun yang menyedihkan
Dan dari kelihatannya, lembah sungai es kali ini benar-benar menjadi marah. Jika tebakanku tidak salah, orang tua yang memegang tongkat kayu itu seharusnya adalah tetua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Orang yang lain kemudian jawabnya, tetua Tianxi juga telah hadir. Tidak terduga, lembah sungai es kali ini benar-benar mengirimkan para ahli mereka. Gadis racun yang menyedihkan kemungkinan akan kesulitan untuk bisa melarikan diri hari ini. Percakapan banyak orang yang ada di sekitar tempat ini tidak memberikan gangguan pada kelompok orang-orang dari lembah sungai es. Tetua Tianxi yang sejak tadi menutup matanya kini tiba-tiba saja terbuka, lalu bertanya, apakah semuanya telah tiba? Seorang laki tua buru-buru menjawab, semua orang telah hadir dan kita menunggu perintah dari tetua Tianxi. Mendengar ini, tetua Tianxi pun menganggukkan kepalanya yang kemudian mengulurkan telapak tangan. Sebuah aura dingin kini telah muncul di atasnya. Hal itu dalam sekejap saja membentuk sebuah cermin es. Dan gambaran pun kini juga telah muncul di dalam cermin itu. Wajah dari Xiaoyan, Xiao Yixian, boneka setan bumi, dan juga Yao Tianhuo kini terlihat jelas di dalam cermin es. Tetua Tianxi sambil melihat hal itu dia mengatakan, ini adalah sisa-sisa figur yang ditemukan di dalam jiwa para murid dari lembah sungai es yang telah rusak. Namun tidak terduga bahwa gadis racun yang menyedihkan masih memiliki bantuan dari luar yang cukup hebat. Dan beberapa orang ini terlihat sangat asing bagiku. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang telah datang dari luar wilayah Pil. Lembah sungai es tidak pernah menemui tantangan seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan tanganku sudah hampir berkarat karena lama sekali tidak melakukan pertarungan. 3 tetua yang lainnya pun langsung tertawa ketika mendengar ucapan dari tetua Tianxi. Dan mereka semuanya memiliki niat membunuh yang besar terhadap kelompok Xiaoyan. Tetua Tianxi pun kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, ayo kita harus segera pergi karena aku sangat ingin bertemu dengan kelompok asing ini. Mereka benar-benar menantang kekuatan dari lembah sungai es. Setelah tetua Tianxi mengatakan hal ini, dia pun melakukan pergerakan yang kemudian diikuti oleh seluruh orang dari lembah sungai es. Banyak orang yang telah hadir di tempat ini. Mereka hanya bisa saling memandang, yang kemudian mengerti bahwa tidak lama lagi keributan yang benar-benar besar akan terjadi di aliran dewa yang jatuh. Di sisi lain, langkah kaki dari Xiaoyan telah berhenti dan Xiao Yixian kemudian mengatakan, kita telah tiba. Benteng batu itu merupakan tempat dari target kita berada. Xiaoyan melirik pada Xiao Yixian di belakangnya sambil mengatakan, binatang kalajengking naga racun langit sebenarnya ada di tempat itu. Xiao Yixian hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, namun aku pikir makhluk itu mungkin juga telah merasakan kehadiran diriku. Tampaknya binatang beracun ini juga telah mencapai peringkat yang memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan milikku. Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, jika begitu mari kita lihat seperti apa yang disebut dengan binatang beracun kuno ini. Xinlan, kau harus tetap berada di tempat ini dan jangan ikuti kami. Segeralah mencari tempat persembunyian. Xinlan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baik, namun kalian juga harus berhati-hati. Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan melakukan pergerakan dengan cepat ke arah depan, disusul oleh Xiao Yixian dan juga boneka setan bumi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Xiaoyan kini telah muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu besar. Yang kemudian suara auman pun langsung terdengar dari dalam benteng batu itu. Dan setelahnya muncul sebuah badai yang dahsyat, membuat batuan yang ada di tempat ini langsung dikirim terbang. Ada suara yang bergema, hahaha, gadis kecil yang cantik, tidak disangka kau akan datang sendiri mencariku. Untuk saat ini kau harus patuh tinggal di rumahku dan menjadi istriku. Karena raja ini sangat menginginkan tubuh racun menyedihkan milikmu untuk melahirkan keturunan-keturunan yang sangat sempurna. Dan itu akan menjadi keturunan yang paling murni. Tidak lama kemudian, sosok yang berkata itu segera muncul dari dalam benteng batu.
Dia adalah manusia yang memiliki sayap naga serta ekor kalajengking yang besar. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan bisa merasakan sebuah aura yang cukup mengerikan. Dan hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah wujud dari binatang kalajengking naga racun langit yang cukup legendaris, memang sangat kuat. Namun, inti monster dan juga darah esensi miliknya akan segera menjadi milik kita. Tatapan mata dari Xiao Yixian berubah menjadi sangat serius ketika melihat sosok yang telah muncul di langit, dan dia bisa merasakan bahwa kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan, dan pertempuran yang cukup sengit kemungkinan tidak akan bisa dihindari kali ini. Sementara sosok dari kalajengking naga racun langit yang masih berdiri di udara, dia pun mengepakkan sayapnya dan membawa gelombang angin yang cukup liar. Sosok dari kalajengking naga racun langit ini sebenarnya telah berevolusi menjadi tubuh manusia dengan wajah yang cukup tampan, namun di belakangnya masih memiliki ekor kalajengking dan juga sayap naga. Selain itu, kelihatannya makhluk ini tidak memiliki perasaan dan dia terlihat sangat jahat. Mata dari kalajengking naga racun langit terfokus pada Xiao Yixian sebelum akhirnya melihat pada Xiaoyan yang ada di samping dari Xiao Yixian. Kemudian sambil tertawa, dia pun mengatakan, aku bertanya-tanya, kenapa kau punya nyali untuk mengantarkan dirimu ke tempat ini? Sebenarnya, kau benar-benar memiliki bala bantuan. Namun, hanya dengan kekuatan Dousong bintang 2 dari bocah itu, tidak layak untuk melakukan penyerangan terhadap raja ini. Xiao Yixian hanya tersenyum, kemudian diam jawabnya, aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu darimu. Raut wajah dari kalajengking naga racun langit segera berubah ketika dia mendengar ucapan dari Xiao Yixian, lalu bertanya, oh, secara alami tidak menjadi masalah selama dirimu bersedia untuk menjadi istriku. Semua yang kau minta, aku akan memberikannya padamu. Mendengar hal ini, Xiao Yixian hanya tersenyum. Kemudian menjawabnya, jika begitu, tolong serahkan inti monstermu kepada diriku. Dalam sekejap saja, senyuman di raut wajah dari kalajengking naga racun langit kini langsung menghilang. Sebuah kemarahan kini telah muncul di dalam tatapan matanya, yang kemudian dia pun berkata, sepertinya mereka yang datang ke tempat ini tidak memiliki niat yang baik, dan mereka benar-benar buruk. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata seperti itu di depan raja ini, pasti aku akan langsung merubahnya menjadi mayat. Namun, karena raja ini sangat terpesona olehmu, oleh karenanya ucapanmu itu bisa aku maafkan, dan hal itu akan ditebus oleh pria yang ada di sampingmu. Mendengar ucapan dari kalajengking naga racun langit, Xiaoyan segera menyipitkan matanya, karena tiba-tiba saja dia bisa melihat bahwa tubuh dari kalajengking naga racun langit kini telah menghilang dari udara, dan hal itu membuat Xiaoyan mengeluarkan gerakan 3000 petir lalu menghindari serangan dari kalajengking naga racun langit. Pergerakannya sangat cepat dari seorang Xiaoyan itu membuat kalajengking naga racun langit cukup terkejut karena dia gagal memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Namun sosok ini tidak ingin menyerah dan kembali melakukan pergerakan. Setelah itu muncul di hadapan Xiaoyan dengan ekor kalajengking yang sangat tajam akan segera mengenai tubuh dari Xiaoyan. Hal ini dalam sekejap saja mengincar dahi dan kemudian menembus kepala Xiaoyan. Namun lagi-lagi kalajengking naga racun langit dibuat sangat terkejut karena yang dia serang hanyalah sebuah bayangan. Kalajengking naga racun langit akhirnya mengatakan, bocah nakal, ternyata kau memiliki beberapa kemampuan dan aku telah meremehkan dirimu. Tiba-tiba saja Xiao Yixian yang sejak tadi terdiam kini telah mengirimkan serangan berupa doki berwarna ungu abu-abu dari arah belakang kalajengking naga racun langit. Ketika merasakan serangan ini, kalajengking naga racun langit pun dengan cepat memblokir doki milik Xiao Yixian. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, gadis kecil yang cantik, hanya serangan seperti ini saja tidak akan mampu melakukan apapun terhadap raja ini. Aku tidak peduli dari mana kau berasal, karena kau telah datang ke tempat ini, maka jangan pernah berharap untuk bisa pergi. Setelah berkata seperti itu, kalajengking naga racun langit pun
tiba-tiba saja meraung ke arah langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh tempat ini pun bergetar dengan sangat keras. Xiaoyan serta Xiao Yixian, mereka bisa merasakan sepertinya ada gelombang yang telah muncul dari langit. Gas beracun yang ada di tempat ini juga telah membentuk seperti awan beracun. Tubuh dari Xiao Yixian buru-buru menghilang kemudian muncul di samping dari Xiaoyan. Wajahnya terlihat sangat serius, lalu berkata, "Xiaoyan, hati-hatilah. Mereka semuanya yang datang ke tempat ini merupakan binatang beracun di dalam aliran dewa yang jatuh." Karena teriakan dari kalajengking naga racun langit itu adalah untuk memanggil bala bantuan. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa awan beracun yang ada di tempat ini menjadi semakin ganas dan juga pekat. Selanjutnya, Xiaoyan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari lautan binatang beracun yang telah tiba. Karena sebenarnya dua aura yang sama kuatnya ini berasal dari sosok yang berada di tahap Daosong bintang 4 atau lebih. Setelah seluruh bala bantuannya muncul di tempat ini, kalajengking naga racun langit hanya bisa tertawa dengan keras sambil berkata, "Aku sang raja penguasa wilayah ini. Karena kalian telah datang, maka hidup atau mati kalian juga ditentukan oleh raja ini." Mendengar ucapan seperti ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Yang kemudian dia menjentikan jarinya, boneka setan bumi kini telah muncul di hadapan Xiaoyan. Selanjutnya, dia juga telah memanggil Tuan Yao Tianhuo yang secara perlahan keluar dari dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Xiao Yixian, kita akan berurusan dengan binatang beracun ini. Sementara kalajengking naga racun langit akan dihadapi oleh boneka setan bumi dan juga Tuan Yao Tianhuo." Tianhuo Sunse yang melihat kalajengking naga racun langit telah ada di hadapan dari Xiaoyan, dirinya pun segera berkata, "Bocah kecil, kau ingin meminta bantuanku kembali karena ternyata kau bertemu dengan orang yang sangat merepotkan." Kekuatan bertarung orang itu mungkin bahkan lebih kuat daripada Feidian. Bagaimana caranya dirimu bisa menyinggung keberadaan seperti ini? Xiaoyan hanya tertawa, kemudian diam jawabnya, "Mohon maaf Tuan Yao, aku tidak punya pilihan kembali. Darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7 ini diperlukan untuk membantu dirimu memperbaiki tubuh fisik." Yao Tianhuo terdiam sejenak sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, baiklah, bocah kecil, kau selalu punya alasan. Namun saat ini aku sendiri tidak bisa menghadapi kekuatan dari orang itu." Xiaoyan menunjuk pada boneka setan bumi yang ada di sampingnya lalu berkata, "Kau tenang saja Tuan Yao, boneka setan bumi ini akan menjadi pembantu yang terbaik bagimu. Dan kupikir seharusnya sudah tidak ada masalah, bukan?" Tatapan mata dari Tuan Yao melihat pada boneka setan bumi dan dia menarik nafas dengan lega. Karena dia mengetahui setidaknya kekuatan bertarung dari boneka setan bumi ini setara dengan Daosong bintang 8. Dengan bantuannya, maka Tianhuo Sunse memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan kalajengking naga racun langit. Sementara kalajengking naga racun langit ketika melihat kemunculan dari Yao Tianhuo dan juga boneka setan bumi, dirinya sangat terkejut. Kali ini mengatakan, "Bocah, jadi kau sudah mempersiapkan semua ini?" Mendengar ucapan dari kalajengking naga racun langit, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia kembali melihat pada Yao Tianhuo sambil mengatakan, "Tuan Yao, usahakan untuk mengalahkan dia secepat mungkin. Sementara aku dan juga Xiao Yixian akan menahan seluruh binatang beracun yang ada di tempat ini." Yao Tianhuo pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baiklah, itu tidak masalah. Dengan boneka setan bumi yang telah membantuku, kemungkinan tidak terlalu sulit untuk bisa menghabisinya." Tatapan mata dari kalajengking naga racun langit kini telah dipenuhi oleh kemarahan yang kemudian dia berkata, "Orang tua, apakah kau tidak takut menggigit lidahmu sendiri dengan mengatakan hal sombong seperti itu? Aku, sang raja ini merupakan anggota suku dari naga kalajengking, dan kau, apakah masih berani menyentuhku?" Xiaoyan mengangkat alisnya lalu berkata, "Suku naga kalajengking." Sebelumnya, Xiaoyan pernah mendengar tentang suku binatang ajaib ini yang bisa dianggap sebagai suku yang cukup kuat di dalam binatang ajaib, dan reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan dari naga kuno yang cukup langka di dalam tubuh mereka. Dan naga kuno ini sebenarnya mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius. Tidak heran jika kalajengking naga racun langit bisa mencapai bintang 8 Daosong
Dan kekuatan seperti ini bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Doki. Namun Xiaoyan saat ini sudah membuat keputusan. Dirinya tidak takut sama sekali dengan latar belakang dari kalajengking naga racun langit. Tatapan mata Xiaoyan kembali melihat pada Tuan Yao sambil berkata, "Tuan Yao, seranglah sekarang juga." Dalam waktu yang cukup singkat, Yao Tianhuo dan juga boneka setan bumi kini telah bergerak secara bersamaan. Hal itu membuat ekspresi di raut wajah dari kalajengking naga racun langit kini berubah menjadi sangat jelek. Namun detik berikutnya, niat membunuh yang besar juga telah melonjak di dalam tatapan matanya. Sambil tertawa marah, dia pun berkata, "Karena kalian semua mencari kematian, maka raja ini akan mengabulkan keinginan kalian para semut." Tubuh dari Yao Tianhuo tiba-tiba saja muncul di hadapan kalajengking naga racun langit. Dirinya tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, kau bilang kita semut. Jika aku memiliki tubuh fisik, maka yang menjadi semut adalah dirimu di dalam mataku. Meskipun saat ini aku hanyalah tubuh roh, tapi aku orang tua ini akan mengambil darah esensi dari dalam tubuhmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kalajengking naga racun langit akan mampu menghadapi kekuatan gabungan dari Tuan Yao Tianhuo dan juga boneka setan bumi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.